Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa wala. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi ishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat, memberikan kita kesehatan, memberikan kita semangat di dalam beribadah. Maka dari itu kita patut bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat tersebut. Yang kedua, kepada pengurus Masjid DKM Masjid Nurul Yakin, semoga Allah senantiasa memberikan kesehatan, kebaikan, kelancaran rizki, dan dimudahkan segala urusannya agar senantiasa terus berkhidmah dan memakmurkan Masjid Allah Subhanahu wa taala. Dan juga kepada guru kita bersama Kiai Haji Ghazali Musannif, semoga Allah memberikan kesehatan kepada beliau, memberikan semangat untuk senantiasa memberikan kita nasihat-nasihat agama dan juga membimbing kita untuk menuju jalan yang lebih baik lagi ke depan. Amin amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, pada subuh kali ini saya diperintahkan untuk menggantikan Ustadz Fauzan yang sedang pergi ke Jawa Timur, karena memang supaya pengajian ini terus berjalan, ada sebuah ungkapan yang ditulis oleh seorang ulama. Beliau mengatakan di dalam kitab Ad-Durarul Al-Kaminah, Ibnu Daqiqil Id beliau mengatakan, illam takun laka hasanat jariyah fahdar an takuna laka sayyi'ah baqiyah. Kata ulama, kalau seandainya kalian belum memiliki sebuah kebaikan-kebaikan yang jariyah, yang senantiasa kebaikan tersebut itu terus-menerus berjalan, maka fahdar, berhati-hatilah kalian, antakuna laka sayyi'ah baqiyah. Maka kalian harus berhati-hati, harus melihat, kalau tidak memiliki kebaikan yang senantiasa berjalan terus-menerus, maka bisa jadi kalian memiliki sebuah keburukan atau kegiatan yang sangat tidak baik, yang baqiyah, yang kekal. Jadi ada dua hal di sini. Pertama, ada istilah hasanat jariyah, ada kebaikan-kebaikan yang senantiasa terus berjalan. Contoh sederhana kebaikan-kebaikan yang berjalan itu seperti bersedekah untuk memakmurkan masjid. Sedang masjid ini kan sedang membutuhkan dana untuk membangun kamar mandi, yaitu difasilitasi untuk berwudu dan lain sebagainya. Lah, kalau seandainya masjid itu membutuhkan dana, maka kita sebagai seorang muslim untuk membantu masjid tersebut agar masjid tersebut makmur. Maka ini dinamakan dengan hasanat jariyah, kebaikan yang senantiasa terus-menerus akan berjalan. Walaupun kita tidak beribadah, akan tetapi masjid tersebut dipakai untuk berwudu, kita bersedekah untuk memakmurkan masjid, maka kita memiliki hasanat jariyah, kebaikan yang senantiasa berjalan. Ini penting. Kenapa? Karena kalau kita tidak memiliki hasanat jariyah, kebaikan yang senantiasa terus-menerus berjalan, continue, maka bisa jadi kita memiliki sayyi'ah baqiyah, keburukan yang kekal. Keburukan yang kekal itu bagaimana? Bisa jadi keburukan yang kekal itu kalau kita memberikan contoh yang tidak baik kepada orang lain, sehingga orang lain tersebut itu mencontoh apa yang kita kerjakan. Ini termasuk mimbab sayyi'ah baqiyah, termasuk bagian dari pembahasan keburukan yang jelek, keburukan-keburukan yang kekal. Ada orang terkadang memang tidak niat untuk memberikan contoh yang buruk, tetapi dia suka melakukan hal tersebut, sehingga orang lain menilai, oh dia aja seperti itu, otomatis saya ikut juga. Nah, ini namanya sayyi'ah baqiyah, keburukan yang senantiasa berjalan dan terus menerus. Ini dua hal. Maka kita ini harus senantiasa berpikir, kalau kita tidak memiliki kebaikan yang kontinu, maka jangan sampai kita memiliki keburukan yang kontinu juga. Kemudian Ibnu Daqiqil itu mengatakan, as-sa'idu man tamutu sayyi'atuhu ma'ah. Kenapa? Karena orang yang bahagia, yang paling berbahagia di dunia,
itu adalah seseorang yang mantamutu sayyi'atu, yang meninggal keburukan orang tersebut ma'ahu bersamanya. Jadi ada as-sayyi'ah yang tamut, ada yang sayyi'ah la tamut. Ada keburukan yang meninggal, sifat keburukan yang meninggal bersamaan dengan orang tersebut. Jadi ketika orang meninggal, maka otomatis keburukan orang yang meninggal tersebut ikut bersamanya. Tetapi ada seseorang, ketika orang tersebut itu meninggal, keburukannya itu nggak meninggal, tetapi keburukannya itu tetap hidup. Dan ini yang bahaya. Terkadang ketika seseorang meninggal itu kan kita sudah lupa, oh kita maafkan dirinya seperti ini, seperti ini, seperti ini. Otomatis keburukan orang tersebut itu meninggal bersamaan dengan meninggalnya orang tersebut. Akan tetapi ada hal-hal yang memang seseorang meninggal, otomatis keburukannya itu tidak bisa meninggal. Kenapa? Karena keburukan tersebut itu memiliki dampak terhadap orang yang dilihatnya. Maka dari itu dalam Al-Quran, konsep kebaikan itu Allah sangat anjurkan sebagai orang muslim untuk senantiasa memberikan kebaikan kepada orang lain. Kan Allah katakan, man jaa bil hasanati falahu asyru amsalihah. Orang yang mendatangkan kebaikan, satu kali kebaikan, Allah akan balas dengan 10 kali kebaikan. Jadi seseorang ketika berbuat baik satu saja, dia berbuat baik satu, maka Allah akan balas 10 kali lipat. Akan tetapi ketika seseorang berbuat keburukan, satu keburukan, maka Allah akan berikan satu juga keburukan. Ini bentuk daripada anugerah yang Allah berikan kepada kita. Maka kita harus patut bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada satu ungkapan di dalam kitab Bidayatul Hidayah yang ditulis oleh Al-Imam Al-Ghazali, kemudian disyarahkan oleh salah satu ulama Indonesia yang bernama Syekh Nawawi Banten, ketika beliau menjelaskan kenapa setiap kali kita melakukan sebuah kebaikan kita dianjurkan untuk memulai dengan basmalah. Contoh, ketika kita ingin bersedekah, maka mulailah sedekah kita itu dengan basmalah. Ketika kita hendak berangkat ke masjid untuk salat subuh, contoh, saya mau ingin ke masjid, maka sebelum kita memulai berangkat ke masjid, kata Syekh Nawawi Banten, maka mulailah aktivitas kita yang baik dengan kata-kata basmalah, bismillah. Supaya apa? Pertama, supaya apa yang akan kita kerjakan dari aktivitas apapun itu ada nilai aktivitas yang bermanfaat untuk kita. Pertama, kata beliau, bismillah itu ada 4 kalimat. Kata beliau, kenapa aktivitas yang baik harus dimulai dengan basmalah? Kata beliau, dalam bismillah itu ada 4 kalimat. Pertama, kata bismi, bismillah satu. Yang kedua, Allah. Yang ketiga, Ar-Rahman. Yang keempat, Ar-Rahim. Ada 4 kalimat di dalam kitab Maraqil Ubudiyah. Ada 4 kalimat, yang mana 4 kalimat ini memiliki manfaat yang besar untuk seseorang yang memulai aktivitas dengan kata bismillah. Yang pertama, di dalam manfaat yang pertama, orang yang memulai kata bismillah itu Allah akan memberikan kepada orang tersebut berupa benteng. Dia punya benteng. Benteng ini penting, hadirin. Kenapa penting? Benteng ini yang akan menjaga orang tersebut itu dari bisikan setan. Karena bisa jadi di tengah aktivitas orang tersebut ada bisikan-bisikan untuk mengubah niatnya. Contoh, ketika kita pergi ke masjid, atau jangan ke masjid, mengaji, datang mengaji. Ketika ada pengajian, otomatis kita, oh ada pengajian nih, gitu loh. Saya ingin mendatangi pengajian tersebut. Awal mula datang ke pengajian itu niat belajar. Oh iya, semangat untuk belajar, membawa buku tulis, membawa pensil dan sebagainya. Ketika sampai ke pengajian, bisa jadi niat orang tersebut itu berubah. Itu bisa. Berubah dengan apa? Karena ada sebab yang lain yang menghantarkan hati kita itu berubah. Bisa. Contoh ketika duduk, oh iya, ketika duduk saya ingin melihat apa? Ingin supaya orang lain itu dapat melihat saya termasuk seorang yang baik. Itu bisa. Jadi niat pertama orang tersebut itu datang ke masjid untuk belajar,
ketika sampai di masjid bisa jadi orang tersebut itu berubah niat supaya saya terlihat Masya Allah, itu bisa. Atau bisa terlihat supaya apa? Supaya dianggap sebagai orang yang paling taat di sisi Allah, itu bisa. Ini namanya waswas min syayatin, termasuk bisikan setan supaya setan itu merubah hati seseorang yang mana hatinya awalnya berbuat baik, niatnya baik, tapi bisa berubah karena sebab bisikan setan. Maka Syekh Nawawi Banten itu belum mengatakan di dalam kitab Maraqil Ubudiyah, awali setiap apa yang kita kerjakan, baik semua aktivitas ibadah kita ataupun apapun yang berbuat kita kebaikan tersebut, bersedekah, sholat, berpuasa, mengajak anak-anak kita untuk sholat, menasehati orang lain, maka mulailah dengan kata-kata bismillah. Dimulai dengan kata-kata bismillah. Kenapa? Karena bismillah, kata beliau, pertama dapat membentengi diri kita dari bisikan-bisikan setan yang datang kepada kita. Karena setan itu, kata Syekh Nawawi Banten, itu datang dari 4 arah, dari depan, dari kanan, kiri dan belakang. Itu datang. Karena setan ini kan sebagaimana dijelaskan itu merupakan sifat, bukan berbentuk. Itu setan. Maka Syekh Nawawi Banten memberikan saran kepada kita supaya kita memulai aktivitas apapun itu dimulai dengan kata Bismillahirrahmanirrahim. Jadi supaya niat kita dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu penting. Jadi bismillah itu sebagai benteng untuk penjagaan hati kita. Karena ini berkaitan kepada tasawuf ya. Karena orang itu kalau fikih saja tetapi tidak tasawufnya, maka bermasalah orang tersebut. Maka dikatakan faqad tafassaqo, orang tersebut itu bisa fasik orang. Maka dari itu kan ada orang datang ke masjid untuk menunaikan sholat, ada juga orang datang ke masjid untuk bertemu dengan teman, itu ada. Itu bukan hanya terjadi kepada saat ini, pada zaman Nabi, ketika Nabi Muhammad SAW itu diperintahkan oleh Allah untuk berhijrah dari kota Mekah ke Madinah, itu akan ada beberapa sahabat Nabi yang ikut bersama dengan Nabi. Ke mana? Ke Madinah. Ketika pergi ke Madinah itu, Nabi pergi ini kan bukan karena keinginan Nabi. Karena Nabi sedih pergi itu. Pergi dari Mekah ke Madinah, Nabi itu sedih karena harus meninggalkan tempat kelahiran. Itu Nabi sedih, tapi ini merupakan perintah dari Allah supaya apa? Supaya nanti Islam itu dapat berkembang. Nabi, kamu harus pergi ke Madinah. Supaya apa? Supaya Islam itu harus berkembang. Jadi hijrah itu al-intiqal min makanin ila makan. Perpindahan dari satu tempat kepada tempat yang lain itu hijrah. Dengan tujuan yang baik, itu hijrah. Atau intiqal min ahwal ila ahwal. Berpindah dari satu kondisi ke kondisi yang baik lagi. Itu namanya hijrah. Maka kalau kondisi kita tidak baik, maka kita harus berhijrah untuk lebih baik lagi ke depan. Lah, Nabi itu ketika diperintahkan oleh Allah untuk berhijrah ke Madinah, itu dalam hati sahabat itu niatnya beda-beda. Makanya dalam sebuah hadis dalam kitab Al-Arba'in itu, Arba'in Nawawi, dikatakan innamal a'malu binniyat. Ini hadis ini populer. Hadis populer, bahkan dikatakan hadis yang hanya diriwayatkan oleh satu sahabat namanya Sayyidina Umar bin Khattab, tetapi itu jalurnya banyak. Innamal a'malu binniyat. Segala aktivitas, apapun aktivitas tersebut itu harus tergantung hanya kepada niatnya. Segala aktivitas kita itu tergantung dari niat. Dalam fikih ada satu kitab yang berjudul Al-Ashbah wan Nadhair yang ditulis oleh Al-Imam As-Suyuti. Beliau mengatakan terkadang permasalahannya itu sama, tetapi karena niatnya berbeda, maka hukumnya bisa berbeda. Masalahnya sama, tapi niatnya berbeda, maka hukumnya itu bisa berbeda. Itu dari niat. Itu dari niat. Contoh, ada seseorang pergi ke Jawa Timur. Contoh ke mana? Ke Surabaya. Dia ingin berpergian ke Surabaya. Pertama, berpergiannya itu dalam rangka ada tugas dari pekerjaan kantor. Saya tugaskan kamu pergi ke Surabaya untuk ada urusan kantor. Maka orang tersebut ketika pergi ke Surabaya, dia niat jamak dan qashar. Niat mengumpulkan 2 sholat dan mengqashar sholat.
yang mana awal sholat itu 4 rakaat, duhur dan asar, 4 rakaat. Kemudian dari bentuk Islam itu mudah, Allah memberikan kelonggaran boleh mengqashar sholat dua-dua. Otomatis dia mengqashar sholat, tapi niatnya untuk bepergian ke Jawa Timur urusan pekerjaan, itu boleh. Tapi seandainya kalau ada seseorang pergi ke Jawa Timur untuk dugem atau untuk bermaksiat, untuk berjudi dan lain sebagainya, maka orang tersebut diharamkan untuk mengqashar dan menjamak sholat. Itu gak boleh. Pergi kemana? Pergi ke luar negeri, ke Amerika dan lain, ke Singapura, ke Malaysia, untuk apa? Untuk berdakwah. Itu boleh kita berjamaah sholat. Tapi ketika kita pergi ke Malaysia dengan niat untuk bermaksiat, berjudi, maka gak boleh kita melakukan jamaah dalam sholat. Konser, dangdut, nah itu gak boleh. Kita pergi, ada dangdut di mana? Di Bali. Ayo kita dangdutan di Bali. Niat pergi ke Bali untuk dangdutan, maka diharamkan untuk menjamaah sholat. Gak boleh. Kenapa? Karena Islam itu tidak akan memberikan kelonggaran terhadap segala sesuatu yang bersifat kemaksiatan. Itu gak boleh. Akan tetapi kalau kita pergi ke Bali untuk tujuan beribadah, tujuan pekerjaan, maka Allah itu berikan kelonggaran. Ini namanya niat. Maka dari itu niat ini penting. Lah, Al-Imam Syekh Nawawi Banten memberikan kepada kita sebuah catatan, memberikan kita sebuah kunci supaya niat kita dijaga dengan apa? Dengan mengucapkan bismillah. Itu kata. Jadi awali segala aktivitas kita dengan bismillah. Sahabat itu tadi, sahabat pergi ke Madinah ada tujuannya untuk karena perempuan yang dicintainya pergi ke Madinah, otomatis dia ikut. Maka dalam sila hadisnya itu, faman kanat hijratuhu lid-dunya. Orang kalau hijrahnya untuk dunia, awimra'atin yang kihuha, atau untuk perempuan yang dia cintai, untuk dia nikahi, fa hijratuhu ila ma hajaru ilai, maka hijrahnya sesuai dengan apa yang diniatkan. Dia pergi ke Madinah karena ingin ikut dengan Nabi, itu bisa. Dia ingin pergi ke Madinah karena melihat perempuan yang dia cintai juga pergi ke Madinah, ikut juga, itu bisa. Tergantung, semua tergantung dari niat. Maka dari itu ulama mengatakan di dalam kitab Zubat, fasahhihin niyata qablal amali. Fasahhihin niyata qablal amali. Sahih itu luruskan niat kalian qablal amali, sebelum kalian melakukan aktivitas. Fasahhihin niyata qablal amal. Benarkan niat kalian sebelum kalian memulai aktivitas. Apapun aktivitas, datang ke mana? Pergi ke kerjaan. Pagi-pagi ini kita berangkat, contoh kalau saya ngajar sekolah. Saya ngajarnya saya ini niatnya beribadah kepada Allah, menyebarkan ilmu, atau niat mencari gaji. Ini beda. Kalau kita datang dalam pekerjaan kita untuk niat mencari gaji, oh udah dapat itu doang, dapat urusan dunia. Tapi kalau kita niat mencari kerja, pertama saya niat bekerja untuk mencukupi kebutuhan saya supaya saya dapat beribadah kepada Allah. Itu beda. Kita bekerja dari jam 8 pagi sampai jam 8 malam, itu setiap detik kita bernilai ibadah karena niat. Tapi kalau kita datang ke tempat kerjaan kita, mau kemana kerja? Ya udah, tidak ada niat yang baik, maka tidak ada pahala untuk orang tersebut lepas. Tapi kalau niat beribadah, niat supaya dapat niat mencari nafkah untuk keluarga, saya niat bekerja supaya saya mencari nafkah, memberikan nafkah untuk keluarga saya. Setiap detik yang kita kerjakan di tempat kerja itu bernilai ibadah. Itu detik. Padahal kita bekerja santai, tapi dapat nilai ibadah, dapat pahala oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini namanya niat. Niat itu penting. Niat itu penting. Bahkan kata Syekh Nawawi Banten dalam kitab Maraqil Ubudiyah, kata beliau mengatakan bahwasanya wahai kalian, seseorang yang semangat dalam belajar, semangat di dalam menuntut ilmu bukan ilmu agama saja, ilmu apapun, semangat baik menuntut ilmu, baik beribadah, apapun itu, kata beliau, maka kalian harus berhati-hati, kata beliau.
Berhati-hati apa? In kunta taqsid bi talabil ilmi al munafasata. Kalau kalian datang ke majelis ilmu, datang ke masjidnya Allah Subhanahu wa taala, datang ke tempat pekerjaan kalian untuk tujuan al munafasata, untuk tujuan apa? Berlomba-lomba untuk mencari apa? Validasi supaya orang itu menganggap kita termasuk orang yang hebat. Atau al-mubahah, untuk mencari kemuliaan. Dia bekerja supaya dia dapat kemuliaan. Saya niat bekerja supaya saya mendapatkan kedudukan manajer. Saya bekerja supaya saya mendapatkan kedudukan yang lebih tinggi. Saya bekerja supaya pangkat di tempat pekerjaan saya naik. Saya ngajar supaya saya dapat naik ke tingkatan kepala sekolah. Saya datang ke masjid supaya saya dianggap sebagai orang yang mulia. Atau wattaqadduma al-aqran, atau saya datang ke tempat pekerjaan saya supaya saya menganggap saya itu lebih agung, lebih hebat daripada teman-teman saya. Wastimalata wujuhin nas, atau saya datang ke tempat pekerjaan saya supaya orang-orang itu melihat kepada saya ini orang hebat. Jadi saya datang ke kantor, saya datang ke tempat pekerjaan saya datang ke masjid supaya orang-orang itu, pandangan orang-orang itu melihat saya, oh masya Allah ya si fulan datang ke masjid. Gitu. Kemudian atau wajam'ah hitamid dunya, atau kalian datang ke tempat pekerjaan kalian, ke tempat kantor kalian, ke tempat masjid, ke tempat majelis ilmu untuk mengumpulkan hitam itu apa ya? Kalau kayu itu dibakar, arang, mengumpulkan arang-arang dunia, maka kata beliau, fa antasa'in, maka kalian sedang berusaha untuk fi hadmi dinika, untuk menghancurkan agama kalian. Kalau kalian datang ke tempat pekerjaan kalian untuk mencari validasi, untuk mencari pangkat yang tinggi di dunia, untuk mencari al-mubah, kemuliaan di dunia. Kita datang ke kantor supaya saya dapat pangkat. Awal-awal datang ke kantor supaya orang-orang itu dapat melihat saya orang yang hebat. Saya datang ke kantor supaya saya menjadi orang mulia di antara yang lain. Saya datang ke kantor untuk membuktikan saya lebih baik daripada dia. Saya datang pagi-pagi ke kantor supaya saya dapat mengumpulkan uang. Kalau tujuan kalian seperti ini, fa antasa'in fi hadmi dinika, maka kamu sedang berusaha, berupaya untuk menghancurkan agama kalian. Jadi agama itu bisa rusak karena niat seseorang. Kita datang ke masjid bukan karena panggilan Allah, tetapi karena panggilan, wah saya supaya masya Allah, saya supaya dianggap lebih baik dari yang lain, saya supaya al-mubah, mencari kemuliaan. Datang ke masjid untuk mencari kemuliaan. Fa anta sa'in fi hadmi dinik, engkau sedang berupaya untuk menghancurkan agama kalian. Hati-hati, niat ini berbahaya untuk seseorang. Hati-hati. Maka kata itu Syekh Nawawi Banten mengatakan fasahhihin niyah. Maka Syekh Nawawi Banten mengatakan aktivitas kita dimulai dengan kata basmalah. Kata Nawawi, apapun berangkat bekerja, saya niat bismillahirrahmanirrahim, saya niat bekerja untuk mencari nafkah untuk keluarga saya. Ibadah. Setiap jam, setiap menit, setiap detik itu bernilai ibadah untuk kita. Yang kedua, wahalaki nafsik. Yang kedua, orang datang ke tempat kerjaannya dia, datang ke masjidnya dia, datang ke tempat ibadahnya dia, datang ke tempat pengajian ilmu, tapi tujuannya untuk dunia, maka kalian sedang berupaya untuk menghancurkan, merusak diri kalian sendiri. Diri kita ini bisa rusak, pikiran kita bisa rusak, jiwa kita bisa rusak. Kenapa? Karena tujuan kita bukan karena Allah, tapi karena dunia. Saya ingin fokus bekerja. Untuk apa? Untuk mencari kemapanan, mencari kemuliaan. Itu kita menghancurkan diri kita sendiri. Maka dari itu, fasahihin niyah qabla al-amal. Luruskan niat kita.
luruskan niat kita sebelum kita melakukan aktivitas apapun itu. Apapun. Nah, ini kunci dari Al-Imam Al-Ghazali dan kunci dari Syekh Nawawi Banten, supaya apa? Supaya kegiatan kerjaan kita, kegiatan aktivitas kita, kita berangkat ke masjid, jangan sampai kita datang ke masjid untuk mencari kemuliaan. Datang ke masjid untuk orang-orang itu supaya melihat saya merasa Masya Allah. Datang ke masjid supaya menganggap saya, menjadikan saya supaya lebih baik daripada dia. Itu gak boleh. Kenapa? Karena itu termasuk menghancurkan agama kita dan juga merusak diri kita dan pikiran kita. Seperti itu. Wallahu alam bishawab. Alhamdulillah. Mungkin ada yang ditanyakan? Jadi niat dari bismillah. Iya. Mana yang dulu kita ucapkan, niat atau bismillah? Niat atau bismillah. Dalam Zubat dikatakan fasahhihin niyati qabla al-amali wa'ti biha makrunatan bil amali. Ketika kita memulai niat, usaha niat untuk melakukan kebaikan. Supaya niat tersebut itu bagus, maka dimulai dengan kata-kata bismillah qabla al-amal. Maka ada niat dulu, baru ada namanya bismillah. Jadi kita niat, oh iya saya niat datang ke masjid untuk beribadah. Bismillahirrahmanirrahim. Karena niat itu tujuan. Qasdus syai' muqtarinan bi fi'li. Makanya kenapa salat itu kita harus niat, salat itu harus barengan dengan niat. Allahu Akbar. Kan niat Allah, baru niat itu kita. Karena sebagian ulama mengatakan tidak boleh niat sebelum takbir. Usolli fardhu dzuhri arba'a raka'atin mustaqbilal qiblat. Allah itu enggak boleh. Ada sebagian ulama mengatakan gitu. Di antaranya Imam Syafi'i. Imam Syafi'i mengatakan ketika Allahu Akbar, Allah itu harus niat ya. Allah usolli, dalam hati niatnya. Allah usolli. Wa akbar. Supaya apa? Supaya niat ke salat itu bagus. Nah, bagaimana niatnya? Apakah niat dulu atau baca bismillah dulu? Ketika kita niat, saya niat datang ke masjid untuk beribadah. Baru kita bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Karena pasti niat dulu. Gak mungkin gak niat. Apapun itu. Atau saya datang ke Surabaya untuk konser. Bismillahirrahmanirrahim. Gak boleh. Karena niatnya dari awal sudah buruk, tapi dimulai dengan kata bismillah. Itu namanya talbisul haqqa bil batil. Mempercampur adukan sesuatu yang benar dengan keburukan. Kita bermaksiat, bismillah. Minum arak, bismillahirrahmanirrahim. Insyaallah berkah, gak ada. Minum arak berkah gak ada. Begitu ya. Dangdutan, bismillahirrahmanirrahim. Subhanallah, gak bisa. Ya. Ya, maka dari itu niat yang baik dulu. Setelah niat yang baik, baru kita memulai dengan bismillah. Baru kita memulai aktivitas kita. Seperti itu. Bismillah. Dalam misalkan puasa kan itu. Iya. Gak apa-apa, mau bismillah dulu, kalau bisa bismillah dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu shauma ghadin an ada'i fardhi syahri ramadhani hadhihi sanati fardhillahi ta'ala. Supaya niat kita itu bagus, bismillahnya itu. Karena bismillah itu untuk meluruskan niat kita dan menjadikan niat kita itu konsisten. Benar gak niat kita? Karena bisa jadi tengah puasa kita, oh iya, saya niat puasa bukan karena Allah, karena dunia. Ya. Iya. Oh iya, ta'awud bisa. Itu ta'awud itu supaya kita kan fasta'id billahi minasyaitonir rajim. Maka kita harus ta'awud. Ta'awud itu apa ya? Minta dijauhkan daripada setan. Itu bisa. Itu lebih utama lagi. Itu lebih utama lagi. Atau bisa juga sebelum bismillah itu a'udzu. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Saya niat untuk bekerja. Itu bagus. Lebih bagus lagi. Jadi ada yang utama, ada yang lebih utama. Lah kalau bisa setelah kita bekerja, selesai bekerja, alhamdulillahilladzi ala kulli hal. Itu harus alhamdulillahi ala kulli hal. Atau alhamdulillahi ala ni'matillah itu. Karena kita bersyukur atas nikmat pekerjaan ini. Gitu. Pulang ke masjid setelah selesai sholat, alhamdulillah. Itu boleh. Setelah pulang oleh pengajian, alhamdulillah bisa beribadah. Boleh. Supaya apa? Supaya ibadah kita itu karena Allah Subhanahu wa taala. Jadi a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Seperti itu. Iya. Niat itu merusak agama. Iya. Jadi
Tadi dikatakan oleh Al-Imam Al-Ghazali, niat kita itu bisa merusak agama kita, bisa merusak diri kita. Itu bisa, kata Al-Ghazali. Kenapa? Karena begini, banyak orang ketika datang ke majelis taklim, ketika datang ke masjid, itu mencari kemuliaan supaya orang-orang menganggap dia mulia. Al-mubahah, mencari kemuliaan, atau at-taqaddum 'alal aqran, mencari validasi dari orang lain. Dia menganggap diri kita itu supaya saya lebih masya Allah daripada dia. Ini udah beda niatnya nih. Datang ke masjid supaya lebih masya Allah daripada dia. Datang ke masjid karena lillahi ta'ala itu beda, Pak. Nikmat bacanya. Saya datang ke masjid karena Allah Ta'ala, bismillah. Bismillah aja ke masjid. Saya kira tadi masalah merusak agama dia itu Islam keseluruhan, agama. Maksudnya merusak agama itu bukan berarti merusak iman, bukan berarti ketika begitu berarti dia tidak beriman, enggak. Akan tetapi merusak fondasi keimanan dia. Jadi iman dia itu kan karena Allah. Kamu itu beriman kepada aku karena Allah atau karena kemuliaan? Kalau kalian beriman kepada aku karena kemuliaan, bukan karena Allah. Begitu. Salat karena Allah atau salat karena menggugurkan kewajiban, ini beda. Salat karena Allah dengan salat karena menggugurkan kewajiban, itu nilainya beda. Kalau kita salat karena Allah, Allah akan berikan kepada kita kebaikan. Tapi kalau salat karena niat menggugurkan kewajiban, ya udah selesai, pahala udah dapat. Yaudah kamu udah dapat begitu, seperti itu niatnya. Ngaji kitab itu, selain ngaji kitab dapat ilmu, itu beda. Dengan ngaji kitab karena Allah itu beda. Kalau kita ngaji kitab karena Allah, ilmu dapat, pahala dapat. Tapi kalau kita ngaji kitab karena ilmu doang dapat, ridhonya Allah gak dapat. Itu bisa merusak agama kita. Agama itu bukan iman, keimanan. Seperti itu. Wallahu a'lam bishawab. Mari kita tutup dengan kata alhamdulillahirabbil alamin. Semoga senantiasa apa yang kita kerjakan diberikan manfaat oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan keberkahan, pekerjaan kita diberikan manfaat untuk kita dan untuk orang lain dan untuk keluarga kita semua. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu yukafi'u mazidah. Ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalalika wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. اللهم اغفر لنا ولوالدينا اللهم اغفر لنا ولوالدينا اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولأولادنا ولمشايخنا في الدين ولمن أحسن إلينا ولمن أوصانا بالدعاء ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين سبحانك اللهم وبحمدك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.